Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, atas nikmat dan karunia-Nya, saya berada di ruangan ini dengan sehat walafiat dalam rangka melakukan pembahasan materi PPKN bab 3 SMP bagian pertama. Para siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada, bersama ini dengan saya Hadi Wiono, marilah kita melakukan pembahasan materi bab 1, bab 3 bagian 1 ini, yaitu tentang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum kami lanjutkan pembahasan lebih lanjut, di dalam pembahasan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia ini, saya membagi 4 kali pertemuan atau 4 bagian, yaitu yang pertama yang akan kita lakukan pada kesempatan ini, yaitu mengenai pengertian, sifat, bentuk, dan teori kedaulatan. Kita ketahui bahwa kedaulatan itu dimiliki oleh setiap negara yang merdeka. Ada kata-kata bahwa suatu negara yang merdeka itu memiliki kedaulatan, baik secara ke dalam dan keluar. Di Indonesia juga memiliki kedaulatan atau kekuasaan, baik secara ke dalam maupun secara keluar, yang utuh dimiliki pemerintahan Indonesia tanpa dipengaruhi dan tanpa bergantung kepada orang lain atau negara lain. Pada bagian ini, kita bahas terlebih dahulu agar untuk menyikapi kekuasaan itu tidak disalahartikan atau tidak disalahgunakan, maka kedaulatan apa yang tepat atau sesuai atau cocok bagi suatu negara. Sebelum mengerucut pada sistem kedaulatan di Indonesia, maka marilah di bagian pertama ini kita pelajari dulu atau kita bahas dulu mengenai pengertian kedaulatan. Di dalam penjelasan ini, saya sertakan PowerPoint yang nanti akan saya bahas satu persatu dalam tayangan PPT ini, sehingga siswa-siswi dimanapun Anda berada bisa mengaksesnya, menyesuaikan antara PPT dengan keterangan yang saya sampaikan. Bagian yang pertama mengenai pengertian kedaulatan, dari kata daulah itu berarti kekuasaan tertinggi, di mana kekuasaan tertinggi itu memiliki sifat ke dalam dan keluar. Kedaulatan yang ke dalam itu artinya kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya, rakyatnya yang urusannya ke dalam negeri. Sedangkan pengertian kedaulatan keluar, kekuasaan suatu negara atau pemerintahan dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, hubungan kerjasama atau hubungan diplomatik dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral. Dikatakan kedaulatan ini berarti kekuasaan yang dimiliki suatu negara itu tidak dicampuri atau tidak diintervensi oleh negara lain. Berikutnya tentang sifat-sifat dasar kedaulatan, di sini saya kategorikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama asli, kedua permanen, ketiga bulat, yang keempat mutlak, dan yang
kelima tertinggi. Pengertian sifat kedaulatan yang asli yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Karena istilah kedaulatan itu berarti kekuasaan tertinggi, kalau bersifat asli berarti tidak berasal dari kekuasaan lain. Sedangkan sifat yang permanen, bahwa kedaulatan itu selamanya ada, selama negara itu berdiri. Jadi arti kata lain, kedaulatan itu akan hilang manakala negara itu bubar atau negara itu dikuasai oleh negara lain. Sifat kedaulatan yang bulat artinya tidak dapat dibagi-bagi. Jadi merupakan satu kekuasaan yang utuh, tidak dibagi dengan kekuasaan lain. Namun di Indonesia pelaksanaan kedaulatan ini bukan dibagi-bagi, tetapi ditugaskan atau didelegasikan atau pelaksanaannya ini dilakukan oleh beberapa lembaga dalam rangka melaksanakan kedaulatan yang dianut di Indonesia. Sedangkan sifat kedaulatan yang mutlak artinya tidak dibatasi oleh siapapun. Tidak dibatasi oleh siapapun atau kekuasaan apapun, namun pelaksanaan kedaulatan rakyat itu atau pelaksanaan kedaulatan itu diatur di dalam sebuah aturan yang namanya konstitusi negara. Berikutnya kedaulatan yang tertinggi atau sifat kedaulatan tertinggi artinya merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Nanti ada beberapa teori kedaulatan yang mengatur atau yang dianut dalam suatu pemerintah negara. Tinggal kedaulatan apa yang dianut suatu negara itu sehingga kekuasaan tertinggi yang dimiliki sesuai dengan teori yang dianut suatu negara. Berikutnya tentang siapakah yang memiliki kekuasaan tertinggi itu atau memiliki kedaulatan dalam satu negara itu. Nah, ini muncul beberapa teori. Teori ini mengajarkan kepada suatu lembaga negara siapa yang memiliki kekuasaan ini tergantung teori apa yang dianut di dalam suatu negara itu. Ada 4 macam teori. Yang pertama teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan negara, yang ketiga teori kedaulatan hukum, dan yang keempat teori kedaulatan rakyat. Dari 4 macam teori ini tentu saja setiap negara memiliki atau menganut suatu sistem kedaulatan yang berbeda-beda. Tapi perlu diingat bahwa suatu negara tidak hanya menganut satu teori saja, bahkan mungkin lebih dari satu. Sebagai contoh Indonesia misalnya, ini bisa dikatakan menganut sistem kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Jadi nanti penjelasan di bagian belakang mengapa, alasannya apa Indonesia ini kok menganut 2 macam kedaulatan. Masing-masing mempunyai satu sinergi atau satu kesesuaian yang tidak terpisahkan atau bahkan mempunyai kesesuaian yang kuat. Baiklah para siswa-siswi dimanapun kalian berada, kita menginjak pada suatu teori atau teori kedaulatan itu setiap negara. Meskipun yang akan kita bahas secara lebih lanjut itu kedaulatan yang berlaku di Indonesia, namun sebagai pengetahuan, maka anak perlu juga mengenal dan membandingkan teori-teori kedaulatan itu secara umum. Dari teori kedaulatan Tuhan sampai dengan teori kedaulatan rakyat yang ada 4 macam
teori kedaulatan itu. Yang pertama, tentang teori kedaulatan Tuhan, di mana pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Tuhan, karena pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Ini ajaran suatu negara bahwa pemerintah itu memegang kekuasaan, melaksanakan kekuasaan. Ini sesuai dengan perintah Tuhan, itu menurut teori yang mereka anut. Nah, tentang tokohnya siapa dan bagaimana dianut negara mana, ini nanti para siswa bisa melihat di PPT, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Namun pengertian dari teori kedaulatan itu saja yang perlu saya sampaikan. Sedangkan teori kedaulatan negara, bahwa negara merupakan perwujudan dari kekuasaan kedaulatan, bahwa kekuasaan tertinggi terhadap para warga negaranya dan rakyatnya itu tergantung pada negara. Jadi negara ini memiliki kekuasaan yang mutlak untuk memegang suatu kekuasaan. Berdirinya suatu negara secara otomatis mendapatkan kekuasaan yang tertinggi yang diamanahkan kepada suatu negara, sehingga negara bisa melakukan apapun demi kepentingan rakyatnya. Kalau tadi kedaulatan kedaulatan Tuhan itu kekuasaannya dari Tuhan, terjadinya negara merupakan amanah dari Tuhan. Tetapi kalau kedaulatan negara, negaralah yang mempunyai kekuasaan mutlak. Sedangkan kedaulatan hukum, bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum. Karena baik raja, penguasa maupun rakyat atau warga negara harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Itu kedaulatan hukum. Sedangkan kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah di tangan rakyat. Adapun raja atau pemerintahan suatu negara sebenarnya adalah merupakan pelaksana dari kehendak rakyat. Rakyat menyerahkan kekuasaan melalui kontrak sosial. Ada perjanjian sosial. Jadi kedaulatan rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, maka rakyat bisa berbuat sesuatu atau menghendaki sesuatu yang disampaikan kepada negara atau pemerintah, dan apa yang dilakukan pemerintah semata-mata melaksanakan kehendak rakyat. Baik itu membuat konstitusi, mengatur kelembagaan negara, tata kerja lembaga negara, sampai perwujudan tujuan negara, itu merupakan suatu amanah dari rakyat dan yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, demikian anak-anakku atau para siswa-siswi yang tengah belajar atau tengah mempelajari tentang kedaulatan. Nanti lebih lanjut, silakan para siswa bisa membuka PPT secara lengkap. Tadi saya sampaikan pengertiannya saja, namun tokohnya siapa, berlaku di mana, ini nanti bisa dibaca sendiri-sendiri di buku sumber atau di PPT yang saya sampaikan. Dari 4 macam teori, mungkin di dalam bayangan kita sudah bisa kita simpulkan bahwa di negara Indonesia ini menganut sistem kedaulatan apa, kemudian kiprahnya bagaimana, tujuannya apa, mungkin para siswa sudah bisa membayangkan. Oleh karena itu, pada bagian pertama ini saya tutup, dan untuk selanjutnya nanti pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan lagi mengenai kedaulatan dan sistem kekuasaan pemerintahan negara pada bagian 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.